Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, video-videonya jelek karena waktu kuliah lupa ambil mata kuliah fotografer dan desainer. Gimana kabarnya? Stres? Jangan ya. Nanti penuh rumah sakit jiwa. Kasihan dokternya. Kita harus semangat. Ingat, kita bukan libur, tapi belajar di rumah. Di rumah aja. Uang jajan tambah ongkos transportasi ke sekolah sama dengan kuota internet. Jadi sama aja kan? Tapi ingat, kuotanya jangan untuk main game ya. Oke, kita langsung ke materi yang akan kita bahas. Pada video pra pembelajaran dan pembelahan sel, kita telah mengetahui pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Spermatogenesis dan oogenesis. Masih ingat nggak di mana terbentuknya sel sperma dan sel ovum? Yap, di dalam testis. Kalau bahasa Inggrisnya biji peler atau buah peler katanya. Tidak sopan tukang buat video ini ya. Bukan tidak sopan, tapi kan ini materi kita. Kalian sudah dianggap dewasa. Yang masih kelas 8, kelas 7, kelas 6, kelas 5 sampai PAUD, minggir dulu dari video ini. Ocre, tolong diusir dulu yang kelas di bawah kelas 9. Oke, kita lihat gambar ini. Yang seperti berudu itu disebut sel sperma. Oke. Mengapa sperma memiliki kepala meruncing di bagian ujungnya? Lihat yang warna merah itu adalah kepala, yang warna kuning itu adalah lehernya. Dan yang di belakangnya warna ungu itu adalah ekornya. Jadi ada kepala, leher, ekor. Mengapa kepalanya meruncing? Oke. Ini diciptakan Allah untuk menembus sel telur atau sel ovum. Bagian kepala sel sperma itu disebut akrosom. Akrosomnya ini menghasilkan enzim hyaluronidase. Fungsi enzim ini adalah untuk menembus sel telur. Nah, kemudian untuk apa ekornya? Ekornya itu berfungsi sebagai alat gerak. Kalau ikan itu seperti sirip, tapi ini bukan sirip, ini ekor. Pergerakannya itu seperti baling-baling ketika mendorong perahu, ya kayak ketek gitu. Atau pompong. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah sel sperma. Itu adalah sel ovum. Nah, kita lihat satu sel ovum dikeroyok oleh ratusan ribu, bahkan jutaan sel sperma. Sel sperma bisa menemukan sel ovum karena sel sperma tadi dilengkapi dengan sensor panas. Sensor panas ini tadi berfungsi untuk mendeteksi sel ovum. Karena sel ovum memiliki hormon progesteron. Dan suhu tuba Fallopi, tempat sel telur ini, itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sel sperma. Sehingga dengan sensor sel sperma tadi, yaitu di akrosom, menghasilkan enzim hyaluronidase tadi, bisa menemukan sel ovum di mana letaknya. Itulah ciptaan Allah, subhanallah. Nah, apa tujuan sel sperma ini? Hanya untuk menembus dinding sel telur? Ya, tujuannya hanya untuk menembus dinding sel telur. Dari ratusan ribu jutaan sel sperma tadi, hanya satu je yang mampu menembus sel telur. Dialah sel sperma yang paling gagah, paling tampan, paling kuat, dan superhero. Sel sperma yang tidak dapat menembus dinding sel telur, wis game over. Kita bahas dulu spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma pada laki-laki. Kita perhatikan gambar. Nah, yang di kiri adalah oknumnya, yang empunya. Yang di tengah adalah alat reproduksinya, yang bagian dalam. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah gambar apa tadi? Sel sperma. Oke, sekarang kita mulai. Testis merupakan tempat pembuatan sel sperma. Jumlahnya ada 2, sepasang. Bentuknya bulat telur. Dia dibungkus oleh skrotum atau yang kaju-kaju itu. Nah, testis ini tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin testosteron. Nah, kemudian kita lanjut ke saluran sperma. Saluran sperma itu ada 3. Ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Oke, epididymisnya nampak, saluran sperma. Nah, kemudian
Apa fungsi saluran sperma ini? Ya, menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Nah, dari pabriknya menuju keluar, pabriknya testis. Kemudian vesicula seminalis, ya kemarin itu adalah tempat menampung sel sperma. Iya, dia pengadonnya gitu. Kemudian uretra, ya tempat menyalurkan sperma supaya keluar dari tubuh. Kemudian bagaimana skema spermatogenesis atau pembentukan sel sperma? Mari kita lanjut. Oke, perhatikan gambar. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa sperma dihasilkan oleh testis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Oke, di dalam testis, ya, tubulus yang benang-benang panjang tadi. Dalam tubulus tersebut terdapat sel sperma yang disebut spermatogonium. Kita perhatikan gambar. Ini adalah gambar skema spermatogenesis yang tadi terbentuk di dalam testis. Di dalam testis ada tubulus seminiferus seperti benang-benang. Urutannya adalah spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, atau kemudian dia berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Inilah yang namanya sel sperma. Gambar yang abu-abu, kita mulai ada dari spermatogonium. Oke, kita lihat di atasnya ada 2N atau sering disebut diploid, artinya 2 kromosom yang berpasangan. Lihat di situ ada warna putih dan ada warna agak hitam. Nah, berarti itu ada 22, berarti kan sepasang. Jadi 2 pasang. Nah, ada 2N. Spermatogonium, kemudian dia akan membelah menjadi, belum membelah, akan membelah menjadi spermatosit primer. Nah, masih dalam keadaan 2N atau diploid. Kemudian spermatosit primer itu akan membesar. Setelah membesar, dia akan membelah diri waktu pembelahan sel menjadi 2, yaitu disebut spermatosit sekunder. Lihat. Nah, pada spermatosit sekunder itu kemudian dia akan membesar lagi dan akan terjadi pembelahan sel lagi secara meiosis yang kedua. Masing-masing spermatosit sekunder memiliki 2 anakan sel. Lihat, akhirnya menjadi 4 spermatid. Tapi hanya memiliki 1 N atau disebut haploid. Memiliki 2 kromosom tapi tidak berpasangan. Nah, spermatid ini tadi akhirnya akan berdiferensiasi atau berkembang, tumbuh menjadi spermatozoa atau kita sebut sperma yang mengandung 1 kromosom atau kita sebut haploid. Kromosomnya tidak dalam keadaan berpasangan, oke? 1 ploid. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur pada wanita. Kita perhatikan gambar. Gambar sebelah kiri adalah gambar oknumnya. Gambar sebelah kanan adalah gambar penampang alat kelamin perempuan setelah di zoom, bukan diintip ya. Kalau laki-laki, spermatogenesis dimulai dari masuk pubertas. Itu umurnya sekitar 13-14 ke atas. Oke. Kalau perempuan, sejak di dalam rahim, mereka udah melakukan proses oogenesis. Nah, sekarang kita lihat gambar. Di situ gambar yang sebelah kiri, ya, itu vagina. Nah, dari bawah ya. Kemudian ada rahim, atau disebut uterus. Kemudian ada saluran telur. Kalau laki-laki tadi itu saluran sperma. Kemudian ada lagi ovarium. Nah, lihat ada ovarium. Ada 2 ovariumnya ya. Kiri dan kanan. Oke, kemudian kita lihat gambar yang sebelah kiri. Ada vagina yang sudah dibelah ya. Kemudian ada mulut rahim atau kita sebut cervix. Pernah dengar dulu kanker cervix gitu ya. Ada artis dulu kena ya. Kemudian rahim atau uterus, kemudian ada ovarium. Nah, ini ada sebelah kiri ya, sebelah kanannya enggak nampak. Kemudian ada saluran telur atau disebut oviduk. Oke, kita mulai dari ovarium. Oke, dari dalam ya. Ovarium itu dia penghasil sel telur. Kalau laki-laki testis. Nah, penghasil sel sperma. Kemudian ini perempuan adalah ovarium. Kemudian opiduk. Opiduk itu saluran telur. Dia menyalurkan telur dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Oke. Kemudian uterus itu yang tebal ya. Itu ada tempat pertumbuhan sel telur jika telah dibuahi sel sperma. Nah, itu tempat tumbuhnya dalam rahim. Kemudian ada lagi vagina. Vagina itu ya ujungnya menerima sel-sel sperma dan jalan lahir bayi. Oke. Kemudian bagaimana struktur ovarium ini? Kita lanjut. Oke, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar struktur ovarium. Oke. Ovariumnya yang tadi 2, kita ambil 1 ya. Nah, ovarium, di dalam ovarium ini ada polikel. Polikel. Oke. Nah, perhatikan. Di dalam polikel inilah tempat sel telur. Nah, kalau laki-laki tadi apa?
tubulus seminiferus ya. Di sini di dalam polikel tempat sel telur atau disebut opum. Di dalam polikel ini sel telur berkembang dari mulai di dalam rahim ibu hingga mencapai kematangan pada masa pubertas. Jadi wanita itu sudah mulai proses oogenesis itu dari dalam rahim ibunya. Kemudian pertumbuhan atau perkembangan polikelnya itu dimulai dari polikel primordial, lihat yang paling kecil. Kemudian polikel primer, polikel sekunder, dan jadilah polikel matang. Inilah yang akan keluar jika telah masa pubertas wanita, yaitu sekitar umur 9 tahunan ya. Oh ya, polikel ini hingga matang itu pembelahannya secara mitosis, sama dengan laki-laki tadi. Ada secara meiosis. Nah, ini secara mitosis. Nah, bagaimana skema oogenesis atau pembentukan sel opum ini? Kita lihat lagi. Nah, di sini adalah skema oogenesis. Kita mulai dari atas. Oogonium menjadi oosit primer. Nah, ini terjadi ketika anak perempuan itu di dalam kandungan, dalam rahim ibu tadi. Oke, nah kita masuk ke pembahasannya. Struktur ovarium tadi. Oke, kita perhatikan lagi gambar ini. Nah, gambar ini lihat, oogonium membelah menjadi dua. Itu melalui pembelahan tadi apa? Mitosis menjadi dua anakan. Satu keluar menjadi oosit primer. Oosit primer, lihat, dia membelah menjadi oosit sekunder, lihat. Tapi ada satu yang menjadi polosit atau badan polar, lihat, keluar paling kecil, satu besar, satu kecil. Nah, kemudian ada lagi oosit sekunder menjadi ootit. Ootit menjadi sel opum. Inilah urutan proses pembentukan sel telur secara oogenesis. Oke, ayo kita refleksi dulu. Nah, coba dibuat tabel ini, kita isi. Bagaimana urutan pembelahan sel kelamin pada pria atau kita sebut spermatogenesis dan urutan pembelahan sel kelamin wanita atau disebut oogenesis. Ya, di sini masing-masing tabel sudah saya isi 2, berarti tinggal isi 3. Bagaimana urutannya? Nah, sekarang kita lanjut. Oke, lihat gambarnya. Ini adalah fertilisasi. Fertilisasi ini adanya pada perempuan. Nah, fertilisasi adalah kisah cinta antara sperma dengan opum. Oke, nah kisah cinta antara sperma dengan ovum kita beri judul fertilisasi. Oke, tempat mereka bertemu itu di tempat paling rahasia dan tersembunyi, sepi. Namanya tuba palopi, itulah nama tempatnya. Kita perhatikan letaknya di mana tuba palopi. Oke, nah sekarang kita bahas kisah percintaan antara sperma dengan ovum. Nah, coba kalian baca pengertian fertilisasi. Oh, silahkan baca sendiri. Oke, kita mulai. Nah, jadi kisah percintaan antara sperma dengan ovum itu disebut fertilisasi. Terjadinya di dalam tuba palopi. Nah, kita mulai urutannya dari nomor 1. Oke, dari pembentukan ovum dulu. Nah, lihat nomor 1. Nomor 1 itu disebut ovulasi atau ketika ovarium mengeluarkan sel opumnya. Nah, yang dari polikel tadi, oke, keluar, kemudian masuk ke opiduk itu tadi ya. Nah, opiduk saluran telurnya ya. Kemudian lihat, jika terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, oke, tentunya yang sudah menikah, insya Allah, ini yang gagah, yang kuat, yang tampan tadi, yang superhero tadi, sperma yang kuat tadi, yang tampan, yang gagah, yang kuat tadi akan melebur dengan sel telur. Maka menjadilah namanya zigot. Nah, dari proses fertilisasi, kisah percintaannya ini tadi, jumpa pertamanya, kemudian mereka membelah. Oke, zigot membelah di saluran opiduk juga, tapi pada nama tuba palopi. Nah, zigot tadi dari 1 membelah menjadi 2, oke, terus mengalir terus sampai jauh. Sampai ke nomor 4, perhatikan. Pembelahan zigotnya terus membelah sehingga dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Kemudian dia akan menempel pada dinding uterus atau rahim kalau bahasa kita sehari-hari. Lihat dia menempel, itu gambarnya. Atau itu disebut implantasi. Nah, lihat dia menempel di situ kemudian akan masuk dibungkus oleh dinding rahim. Nah, sekarang apa yang terjadi jika sel telur itu atau ovum itu pada wanita, tentunya pada yang belum nikah seperti kalian, di dalam tuba palopi.
Oke, atau saya ganti pertanyaannya, apa yang terjadi jika sel telur atau opum di dalam tuba Fallopi tadi tidak dibuahi? Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah pola perkembangan embrio manusia. Silahkan di pause dan di screenshot. Oke, bagaimana caranya? Ada yang bisa? Oke, nah sudah di screenshot. Nah, lanjut. Ini adalah gambar menstruasi. Oke, gambar siklus menstruasi. Silahkan di screenshot juga. Oke, nah ini siklus menstruasi. Oke, jika sudah screenshot, kita mulai dulu sebentar ya. Siklus menstruasi itu ada 4. Oke, ada hari ke-1 sampai ke-6 itu disebut fase menstruasi. Hari ke-7 sampai ke-12 itu disebut fase praovulasi. Dan hari ke-13 sampai ke-14, 15 itu ya, lebih kurang kayak gitu, disebut fase ovulasi. Nah, jika siklus menstruasi seorang perempuan itu 28 hari, normalnya ada yang lebih, ada yang kurang, tergantung suasana perempuannya, hormonnya, dan sebagainya, tapi normalnya ada 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tadi apa ovulasi? Proses pengeluaran sel telur dari ovarium. Nah, sekarang kita lihat. Hasil dari ovulasi tadi itu hari ke-15-18, ya ke-18 disebut pasca ovulasi. Nah, jadi kita ulang, fase ovulasi itu ada 4. Fase menstruasi, keluarnya darah, praovulasi, pemulihan darah tadi dibersihkan lagi. Kemudian fase ovulasi, siap-siap. Oke, folikel untuk keluar dari ovarium. Kemudian pasca ovulasi. Nah, setelah ovulasi apa yang terjadi? Oke. Walaupun panjang siklus fase menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini biasanya 14 hari setelah menstruasi berikutnya. Siklus ini terus berlanjut, siklus perputaran akan terus berlanjut. Nah, silahkan screenshot. Oke, screenshotnya bagaimana? Colek layar utama ini 2 kali, 1, 2, sampai ketemu lambang pause. Kemudian scroll layar HP-mu ke bawah dan pilih screenshot. Mulai screenshot sekarang. Kita lanjut. Nah, ini adalah siklus menstruasi juga sama dengan yang tadi ya. Nah, ini berhubungan. Tolong di screenshot lagi. Caranya sama, pause dulu, scroll ke bawah, cari tulisan screenshot. Kemudian tekan, selesai. Nah, tugasmu adalah coba analisis siklus menstruasi tadi dari gambar yang tadi di atas sampai ke gambar tabel bawah. Oke. Analisis, buat tulisannya. Bagaimana proses lengkap siklus menstruasi ini? Apakah kami laki-laki mengerjakan tugas ini juga? Oh ya iyalah, mau laki-laki mau perempuan harus tahu. Nanti kalau udah dewasa dan berkeluarga, punya anak perempuan, insya Allah, amin. Anak perempuannya sekitar umur 9 tahun, sekitar. Oke. Dia akan teriak, "Ma, bapak, ada darah, keluar." Kamunya bilang apa? Raso lah, tidak bisa dekat-dekat dengan cowok lagi, agak beranak. Ini jawaban salah. Jawabnya bagaimana? Sayang, ini udah kodrat wanita dari Allah. Kalau wanita memang seperti itu, berarti kamu sudah dewasa. Nah, baru kita jelaskan bagaimana prosesnya. Itulah yang kamu cari. Oke? Nah, sekarang materi spermatogenesis dan oogenesis telah selesai. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk calon ibu dan calon ayah. Calon polisi, tentara, pilot, dokter, pengusaha, calon petani, peternak profesional, petani profesional, calon menteri, presiden, DPR, MPR, dan calon-calon lainnya. Good luck. Maha suci Allah dengan mengucapkan puji-pujiannya sebanyak hitungan makhluknya, sesuai dengan kerendahan zatnya, seberat timbangan arasinya, dan sepanjang beberapa kalimahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.